Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nur Insani dengan NIM C238320747 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan wawancara kepada salah satu pakar pendidikan, yang mana narasumbernya ini merupakan guru saya di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusta, dan beliau juga merupakan guru Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam di SMP Terpadu Al-Urwatul Wusta. Adanya wawancara ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pedagogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi Ibu, sebelumnya mohon izin, saya ditugaskan untuk mewawancarai salah satu pakar pendidikan dengan tema pendidikan di Indonesia di masa kini dan masa depan. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogi. Ya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana implementasi kurikulum belajar merdeka dapat menjawab tantangan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Sebelumnya Ibu akan kasih penjelasan dulu ya terkait pelaksanaan kurikulum merdeka yang memang sebelumnya dilaksanakannya itu kurikulum 13 ya. Kebetulan waktu itu COVID sehingga bertepatan melaksanakan perubahan kurikulum merdeka, yang mana karakteristiknya memang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka itu lebih mengedepankan tentang kompetensi dan karakter siswa ya, jadi bukan hanya knowledge-nya, bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga tentang keterampilan dan sifat dan karakter siswa juga lebih diutamakan. Nah, bagaimana dengan pelaksanaannya di daerah terpencil ya? Memang kalau kita lebih kenal daerah terpencil 3T terdepan, terpencil, dan terluar, yang mana memang seharusnya itu tidak boleh ada diskriminasi antara pendidikan yang ada baik di kota maupun di pedesaan ya, tidak boleh ada. Semuanya sebagai warga Indonesia harus menerima pendidikan yang sama. Namun pada kenyataannya ya seperti itu, tapi tetap ya pemerintah terus melakukan peningkatan, perbaikan sehingga semuanya mendapat layanan yang sama. Satu, karena memang kurikulum merdeka itu identiknya dengan satu kurikulum yang fleksibel, yaitu kurikulum yang memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan sekolah di apa yang memang sangat dibutuhkan ya. Jadi ada kurikulum nasional, juga ada kurikulum satuan pendidikan. Nah, bagian kurikulum nasional itu semuanya sama, tapi bagian kurikulum satuan pendidikan itu seperti dalam pelaksanaan P5, kita mau melakukan proyek apa, jadi itu bebas, dikembalikan kepada sekolah yang melakukan kreativitas ya, melakukan proses pembelajaran. Juga untuk meningkatkan pendidikan di daerah terpencil, tiada lain poinnya harus adanya peningkatan dalam SDM, sumber daya manusia, tidak lain yaitu guru ya. Gurunya memang harus benar berkualitas, kompeten, mumpuni, sehingga sekarang banyak diadakan guru penggerak ya. Guru penggerak juga identik dari kurikulum merdeka
masuknya internet. Nah, itu juga merupakan faktor sebagai pendukung bisa dilaksanakannya proses kegiatan dalam kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka. Itu saja mungkin. Sebagaimana tadi kan disampaikan, pengimplementasian kurikulum merdeka ini dengan salah satunya dengan diadakannya internet. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin yaitu apa langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa dengan adanya teknologi masuk ke dalam pendidikan ini tidak memperlebar jarak antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan. Biasanya kan teknologi ini kalau di pedesaan kurang adanya jaringan ya. Itu sangat dibutuhkan adanya kerjasama ya. Tadi jadi berkesinambungan jawabannya memang. Tadi satu pendidikan dari sumber daya manusia tersebut memang perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan guru penggerak, sekolah penggerak ya. Tadi internet bisa tercapainya jaringan. Kan jadi kalau internet itu sebuah fasilitas. Memang tidak bisa dipungkiri sesuai Ibu yang tadi sampaikan, di daerah terpencil itu lup-lup ya. Lup-lup ya. Iya, jadi tidak bisa susah ya. Itu memang harus adanya kerjasama satu pihak, umpamanya guru tersebut, masyarakat, juga pemerintahan setempat ya, sehingga terus adanya komunikasi dan melakukan perbaikan. Itu dilihat dari fasilitas internet, juga dampaknya kan adanya digital ya, digital. Bagaimanapun juga kalau memang sekarang kan pembelajaran meskipun tidak bisa offline bisa dilaksanakan secara online. Itu dari segi pelaksanaan. Namun online bisa dilaksanakan ketika adanya internet. Jadi semuanya terus berkesinambungan. Internet ada, maka proses pelaksanaan juga seperti tadi digital baik melaksanakan. Jadi memang guru perlu peningkatan seperti tadi melakukan pembelajaran di platform PMM ya. Terus apalagi kegiatan belajar mungkin meskipun gurunya jauh tapi kan bisa lewat Zoom ya. Jadi semuanya harus bekerja sama, baik guru, masyarakat juga. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam sebuah pembelajaran pastinya kan ada guru dan ada siswa ya. Jadi pertanyaan itu, bagaimana peran guru sebagai agen perubahan pendidikan di Indonesia dan bagaimana mereka dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Terkait peran guru, satu, guru itu sebagai pengajar. Jadi kalau pengajar itu biasa sebagaimana kita ketahui transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan atau pengajar. Dua, peran guru sebagai pendidik. Kalau pendidik itu lebih spesifik terhadap nilai karakter ya, attitude, sikap siswa. Karena itu, karena guru sebagai pendidik maka harus memiliki karakter yang baik ya, berperilaku yang baik, memiliki suri teladan sehingga bisa diikuti oleh peserta didik yang lainnya. Yang ketiga, guru juga perannya sebagai motivator atau mengungkap, jadi memberikan penyemangat ya, memberi semangat terhadap peserta didik. Juga peran guru sebagai pembantu, pembimbing dalam menyelesaikan masalah peserta didik, juga membimbing minat bakat peserta didik. Itu. Oleh karena itu memang menjadi guru yang sempurna itu tidak ada ya. Susah, tapi tetap kita harus terus melakukan perbaikan karena memang zamannya sudah menuntut. Yang mana kalau sekarang itu, kalau dulu ya teh ya, zaman dulu itu
semua pembelajaran berpusat pada guru, ya. Teacher concerned. Tapi kalau sekarang itu diusahakan dalam kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka jadi berpusat pada siswa, ya. Sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan berdiferensiasi, sehingga bagaimana caranya siswa para peserta didik itu bisa mengungkapkan ide kreativitasnya, semuanya bisa dikeluarkan. Itu juga guru harus memiliki kreatif. Anak bisa kreatif juga tergantung gurunya yang memberikan metode ketika pembelajaran. Juga gurunya harus inovatif, ya, memberikan hal-hal yang baru, ya, menciptakan hal-hal yang baru dalam proses pembelajaran, menarik bagaimana caranya. Jadi anak-anak itu dalam ketika belajar itu tidak ngantuk, tidak lesu, tetap meskipun sampai akhir jam pelajaran mereka tetap semangat melakukan pembelajaran. Juga perannya kolaborasi itu tadi, ya, harus adanya kerjasama peran guru sebagai jadi satu mungkin, ya, antara siswa guru tersebut juga dengan orang tua. Itu mungkin saja, ya. Ada lagi? Mungkin cukup, ya, sekian beberapa pertanyaan saya mengenai pendidikan di Indonesia untuk masa kini dan masa depan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa dulu. Saya senang, ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Mudah-mudahan kita berumur panjang, ya. Jadi wasilah, ya, dapat ridhonya Allah. Sekian Ibu. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Sama-sama. Ya. Belajar, ya, semangat, ya. Sekian wawancara dari saya kepada guru saya, yaitu Ustazah Rahmi Fitriani, mengenai pendidikan di Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan oleh beliau ini menjadi wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.